Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang entrepreneur yang ada di Indonesia. Dan saya akan membahas tentang Bambang Mustari Sadino atau yang lebih dikenal dengan nama Bob Sadino. Siapa sih yang gak kenal dengan pengusaha sukses yang merintis karirnya dari nol ini dan memiliki gaya yang identik, memakai celana jeans pendek dan memakai baju kemeja putih. Ternyata Bob Sadino ini lahir di Tanjung Karang, tepatnya di Hindia Belanda pada tanggal 9 Maret 1933. Dan Bob Sadino ini terlahir dari keluarga yang serba berkecukupan. Dan ternyata Bob Sadino ini anak bungsu dari 5 saudara. Dan pada usianya 19 tahun, orang tuanya ini meninggal dunia dan mewariskan seluruh harta warisannya kepada Bob Sadino. Karena dianggap kakak-kakaknya ini udah mapan, udah bisa membiayai hidupnya sendiri-sendiri. Akhirnya Bob Sadino yang mewarisi seluruh harta warisannya tersebut. Dengan harta warisan tersebut, Bob Sadino menggunakan separuh dari harta warisannya ini untuk keliling dunia dan bersinggah di Belanda. Dan di Belanda ia menetap selama 9 tahun. Selama di Belanda, Bob Sadino pun sempat menjadi karyawan biasa. Dan di Belanda pun Bob Sadino menemukan wanita impiannya. Pada tahun 1967, Bob Sadino ini pindah ke Indonesia membawa keluarganya dan membawa 2 mobil Mercedes miliknya. Setelah beberapa lama di Indonesia, ia menjual salah satu mobilnya untuk membeli lahan, tepatnya di Jakarta Selatan. Dan yang satunya lagi dijadikan untuk usaha dengan cara menyewakan mobil tersebut dan disupiri oleh dia sendiri. Dan pada saat ia pergi menyewakan mobilnya tersebut, ia mengalami kecelakaan yang cukup mengenaskan dan mengakibatkan mobilnya tersebut rusak parah. Karena Bob Sadino tidak memiliki uang untuk memperbaiki mobilnya, akhirnya Bob Sadino bekerja sebagai kuli dengan upah 100 rupiah. Padahal istri dari Bob Sadino ini memiliki gaji yang sangat besar. Tapi Bob Sadino tidak mau menerima itu saja, karena menurut Bob Sadino, seorang laki-laki itu menafkahi keluarganya dengan pencarian dia sendiri. Dia nggak pernah mengharapkan uang dari istrinya. Dan dengan depresinya ia melakukan pekerjaan sebagai kuli, dan salah satu temannya datang kepadanya menawar dan memberikan motivasi agar Bob Sadino ini membuat usaha telur ayam negeri. Dan dari situlah Bob Sadino pun memulai usahanya tersebut. Karena pada saat itu di Indonesia belum populer kali telur ayam kampung negeri ini. Akhirnya Bob Sadino memulai usahanya dengan beternak ayam dan mengelola telur ayam negeri tersebut dan menjualnya di sekitaran komplek rumahnya aja. Dan cara menjualnya pun dari pintu ke pintu. Dia menjualnya dari rumah ke rumah bersama istrinya. Dan ada cara yang sangat unik untuk mempromosikan dagangannya ini. Bob Sadino pernah dengan sengaja menaruh 2 telur busuk dan dijual ke pelanggannya. Kan. Jadi pelanggannya ini komplain kepada Bob Sadino. Ini kok telurnya busuk gitu kan. Akhirnya Bob Sadino mengganti telur yang busuk tadi dengan 20 biji telur bagus. Dan pelanggannya ini membawa pulang telur tersebut dan menyampaikan kepada tetangganya lagi dan bilang, beli telur enak loh di sini,
busuk 2 digantinya 20 biji. Dan akhirnya tetangganya ini menyampaikan kepada yang lain lagi, dan akhirnya dari mulut ke mulut orang ini belanja ke Bob Sadino. Itu cara dia mempromosikan dagangannya, dan di saat itu dagangannya naik drastis, sehingga Bob Sadino tidak hanya memiliki usaha telur ayam negeri aja, dia juga memiliki usaha sayur, dan akhirnya dia membuka sebuah supermarket, dan di situ dijualnya telur, daging, sama sayur-sayuran. Dan dari situlah Bob Sadino mendapat keuntungan yang lebih besar, dan dia lebih dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Tips dari Bob Sadino tersebut agar menjadi sukses, yang pertama yaitu jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk rugi. Yang kedua, jangan menaruh harapan berlebih, karena sesuatu harapan yang berlebih itu akan mengakibatkan kekecewaan. Dan yang ketiga, oke, cukup sekian dari saya. Atas kekurangannya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.